Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan idza maratum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyaduha qala hilakul dzikr. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman jamaah Qabi Shalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur lagi dan lagi kepada Allah atas limpahan karunia yang besar dari Allah. Hari ini, saat ini Allah masih sayang kepada kita, menghadirkan diri kita, melibatkan diri kita di majlis yang insya Allah majlis yang dijanjikan anugerah fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dinaungi dengan naungan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dikelilingi oleh para malaikat Allah yang berkerumun di majlis sehingga bersop-sop mereka menumpuk hingga arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hadir di majlis tersebut akan dimintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan namanya disebut-sebut di majlisnya para malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah kita yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fadilah tersebut. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang senantiasa mencintai beliau dan dicintai oleh beliau zahir dan batin, berjuang untuk beliau hingga yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin teman-teman jamaah Majlis Qabi Shalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan daripada kitab Siyam, menjelaskan tentang bagaimana perkara-perkara yang berkaitan dengan puasa ini, baik yang berlandaskan satu hukum atau menyebutkan beberapa hukum di luar daripada hukum yang asli. Karena hukum asli daripada puasa bulan Ramadan adalah wajib atau fardu. Tetapi ada hukum-hukum yang di situ boleh kepada orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa. Yang disebutkan di dalam pasal ini adalah kata musannif man yubahu lahu al-fitru fi Ramadan. Golongan orang-orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan atau tidak puasa. Taqaddama bi anna al-kafira was-sabi wal majnun wal haid wal nufasa wal murid wal musafir la yajibu alaihim as-shaum. Kebalikan daripada bab sebelumnya, yakni selain Islam yaitu kafir, selain baligh yaitu sabi, selain akil atau berakal adalah majnun, gila, dan selain orang-orang yang terbebas daripada haid dan haid dan nifas, maka orang-orang yang haid dan nifas juga orang-orang yang kebalikan daripada qudrah, punya kemampuan untuk puasa, yaitu orang yang marid, yaitu orang yang sakit, dan juga musafir, yang mereka semua tidak wajib untuk melakukan puasa. Tapi di dalamnya alat tafsil, ada rincian fi ahwalihim, dalam keadaan mereka tersebut. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba nggak puasa begitu aja gitu. Jadi harus ada ilat. Ilat itu penyebab untuk menghindari satu hukum asli dan berpindah kepada hukum darurat, hukum yang tidak berasal dari hukum aslinya. Wa huna nuridu an nubayyina man yahillu lahu ayyuftira fi Ramadan. Dan di sini kata musannif kita akan menjelaskan beberapa orang yang halal baginya untuk berbuka di bulan Ramadan. Wahum, mereka adalah yang pertama al-awalu man galabahu al-ju' awil atash, orang yang terkalahkan oleh rasa lapar dan haus. Orang yang terkalahkan oleh rasa lapar dan haus, artinya bukan lapar biasa, bukan haus biasa. Berarti lapar yang benar-benar meregang nyawa, atau haus yang betul-betul
membuat dia ini menjadi orang yang tak berdaya. Bihaitsu khafa an nafsihi, dengan ukuran dia takut atas dirinya sendiri, al-halaku, kehancuran, madarat. Tapi juga bukan dibuat-buat, bukan juga diniati untuk seperti itu. Artinya ya berjalan begitu saja dia puasa, tiba-tiba mengalami satu perkara yang di situ menyebabkan asyaddul lapar yang sangat-sangat terlalu. Misalkan dia memang harus bekerja mencari nafkah yang tidak boleh tidak dihindari. Jadi harus gitu. Jadi memang kewajiban mencari nafkah dan kerjaannya itu melebihi umumnya orang-orang kerja gitu kan. Misalkan yang lain ya di kantor gitu. Iya, di kantor ya porsi makannya sama, misalkan sahurnya sepiring gitu kan. Minumnya segelas, tapi yang satu malah dia harus nguli, harus macul, harus gotong-gotong perkara yang berat karena memang kerjaannya itu gitu kan. Ketika di penghujung daripada menahan rasa laparnya yang sudah tidak bisa dia tahan lagi, menyebabkan kehancuran, nah itu tanda-tanda seperti dehidrasi, kepala pusing, kelayangan, kemudian udah ada ihtimal kemungkinan dia ini pingsan. Nah, al-halak, nah, jadi al-halak di situ standarnya adalah ketika seseorang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perkara yang ringan, berjalan saja nggak kuat, ini sempoyongan gitu kan. Itu standar minimal orang terkena apa tadi, pengecualian, hukum darurat. Awil marad, atau sakit, fasyaqqa alaihi as-shaum, yang membuat dirinya sulit untuk melanjutkan puasa. Maksudnya di sini adalah puasa dulu, bukan sebelum apa-apa udah dari kemarin juga kan emang saya nguli gitu kan. Dan saya nggak sahur, nggak begitu, sahur dulu sampai sekiranya dia merasakan satu kondisi yang tidak umum dirasakan oleh orang puasa. Seperti halnya tadi asyaddul ju wal atosh. Jadi merasakan lapar yang sangat-sangat lapar, haus yang sangat-sangat haus. Bagaimana kalau dengan hukum orang yang memang rutin seperti itu setiap tahun, memang keadaannya seperti itu, yang tidak bisa dia hindari? Maka kata para ulama, niat itu tetap penting. Hadirkan niat, walaupun kenyataannya baru sesuap nasi yang masuk, dia langsung tepar habis sahur gitu misalkan. Walaupun setelah dia mendengar suara azan subuh, sudah tidak ada kekuatan untuk berdiri saja udah nggak kuat gitu. Nah, memang tiap tahun seperti itu. Seperti orang yang ada beberapa penyakit yang menyebabkan seseorang justru divonis oleh dokter jangan puasa. Jadi lambungnya harus terisi terus, tapi tidak juga boleh dalam takaran yang berlebihan. Orang yang sakit lambung akut tuh, ya, sampai tingkatan kalau dia puasa bisa menyebabkan motor. Kayak ibu saya kalau udah puasa seminggu aja pertama, pasti seminggu kedua tuh jebol. Karena udah dalam tingkatan pingsan, udah kalau pingsan, iya kalau pingsannya dalam rumah, kalau di luar rumah sering banget itu. Makanya saya sampai marah-marah, udah kalau udah memang tahunan seperti itu, jangan. Jadi kata dokter tuh jangan continue, ibu tuh sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, karena udah diponis akut, lambungnya udah rusak gitu. Jadi nggak ada kemungkinan untuk sembuh. Makanya hari-hari di luar bulan puasa aja harus makan yang agak lembek, nasi pun harus berkuah. Karena apa? Udah nggak kuat lambungnya itu untuk mengakomodir, mengolah daripada makanan yang terlalu keras. Ini contoh ya, contoh waqi'iyah, kejadian nyata seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang nggak ada sampai tingkatan dokter aja nggak bilang nggak apa-apa, puasa aja dulu. Kok dibikin-bikin nggak mau puasa? Ini salahnya nih. Iya, jadi ilatnya belum memenuhi standar. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk berbuka puasa. Tapi di sini dijelaskan juga fayubahu lahu ayyuftira, maka boleh baginya untuk berbuka, wa yajibu alaihil qada, tapi tetap tidak menggugurkan kewajiban untuk qada.
kan sakit saya tiap tahun, kalau saya puasa udah nggak kuat, berarti ganti fidyah gitu. Kalau memang sakitnya sudah divonis akut, puasa aja nggak boleh. Liqaulihi ta'ala wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Zat yang maha tahu, yang maha rahman, yang maha penyayang kepada kalian. Wa qauluhu ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu ke dalam kehancuran. Jadi berdasarkan dua ayat ini para ulama membuat kelonggaran bagi mereka yang memang tidak ada kudrah. Apa kudrah kemarin? Kemampuan untuk melakukan puasa. Tapi syaratnya standar ilatnya sebab untuk meninggalkan hukum aslinya berpindah kepada hukum darurat harus secara syariat. Bukan dikarang-karang. Bukan dibikin-bikin. Al-asani dan yang kedua al-musafiru, orang yang berada dalam perjalanan alladzi yuridu ayyaqta'a masafatal qasri, yang mana dia menempuh seukuran jarak bolehnya seseorang untuk mengqashar sholat. Bukan perjalanan dari sini ke Bekasi, bukan perjalanan dari sini ke Jonggol yang cuma sekedar ya, sekarang kan kalaupun misalkan dari sini ke Bekasi 82 kilo minimal kan. Tapi ada jalan tembus, jalan tol yang lebih cepat gitu kan, yang menyebabkan dia lebih cepat hadir. Jadi kalau sekarang tuh, kalau zaman dulu jarak itu memang menentukan, karena memang kendaraan satu-satunya yang paling cepat ya kuda. Selain kuda di bawahnya onta, selain onta di bawahnya keledai, himar, lebih lambat gitu. Gitu. Jadi dulu mah masuk akal jarak 82 kilo bisa berjam-jam. Iya kan? Padang pasir lagi kan bisa di atas 6 jam. Hari ini dari sini ke Kerawang 82 kilo ada. Tapi dilihat jarak yang begitu jauh dengan jalan yang begitu bisa diambil fasilitasi dengan cepat. Saya pernah dari sini ke Cikampek itu 1,5 jam nyampe. Ngebut habis subuh langsung start peng lewat tol. Artinya alasan untuk seseorang khusus puasa ya, ini di luar bahasan sholat ya. Kalau sholat nggak ada keadaan seseorang harus, ya kan, fisik nggak ada kaitannya dengan fisik kan. Tapi kalau puasa ditempuh dalam keadaan cepat. Jadi waktu yang menentukan tuh waktu kalau untuk puasa. Kalau sholat kan memang jarak. Tapi kalau untuk puasa jarak tetap dijadikan sebagai patokan. Tapi untuk keadaan sekarang jarak untuk orang puasa sudah tidak bisa dijadikan patokan bolehnya berbuka. Contoh dulu dari sini ke Jogja sebelum ada tol, iya kan, bisa sampai 20 jam. Bahkan lebih 20 jam kalau seandainya setar dari mulai subuh datang kira-kira jam berapa tuh? Jam 9 malam, ya kan? Subuh misalkan jam 5 nih start sampai 20 jamnya sampai jam berapa tuh? Jam 12 malam ya. Iya itu kan dulu. Nah sekarang ke Jogja itu 7-8 jam tuh udah nyampe. Artinya belum nyampe maghrib udah nyampe di tujuan, ya kan? Berangkat subuh jam 12 siang juga udah nyampe. Bahkan ada mobil tertentu yang disebut jet darat. Iya, saya ke Temboro itu dulu kalau naik mobil Rosalia, Harapan Jaya yang super slow karena memang mengutamakan pelayanan kan, itu ke Temboro 13 jam, dia bisa 10 jam. Jarak 3 jam itu udah kayak apa tahu kan. Sekarang 10 jam kalau misalkan kita puasa nih setar habis sahur, bleng. Nyampe sana asar aja belum. Jadi ada apa namanya? Ada kemungkinan besar untuk menghindari tidak berbuka itu memang iya gitu loh.
Ada celah gitu, maksudnya tuh ngapain juga berbuka, orang nyampe sono juga udah nahan. Lelah tidak selelah kalau orang perjalanan yang ditempuh lebih daripada itu. Ya, kan juga bis AC. Pilihnya yang sleeper lagi, yang sleeper lagi kan. Alasan apa lagi gitu. Saya kan musafir. Jadi kalau musafir itu beda dengan sholat. Iya, dari Bogor ini. Ke Depok. Ya, kan? Jadi yang dilihat adalah masyakoh. Masyakoh itu apa? Kesulitan yang dia tempuh, yaitu yang dia rasakan, masyakoh. Jadi kesulitan di situ bagi orang yang puasa itu apa kalau bukan lapar, haus. Tapi mudik mah enggak masuk. Ya tergantung dia waktu tempuh, bukan jarak lagi, waktu tempuh. Ya kan, waktu tempuh. Perkiraan misalnya perkiraan nih nyampe nih kayak tadi itu misalkan 10 jam nih. Tapi keadaan misalkan kita mudik akhir-akhir nih kan. Udah macet nih, udah jadi kayak berapa hari kan gitu sempet yang tol tuh masuk itu karena lelahnya beda kan. Seandainya dari sini ya kan masuk tol Jor baru nyampe Cikunir udah macet, ternyata dipantau nyampe Cikampek padat macet, di situ sudah menghabiskan waktu lebih dari 5 jam di Cikunir doang nih ya kan, menyebabkan seseorang udah kelelahan, capek, tukang minuman juga nggak ada lah kalau seandainya di hari-hari biasa kan. Artinya apa, mengalami dehidrasi kuat. Nah sini ke Cikunir berapa sih jaraknya, 20 juga kayaknya nggak nyampe ya, sekitar itulah paling anunya paling 25-30 lah kurang lebihnya gitu kan dari Cikunir kan. Artinya masakohnya yang dilihat dan tidak ada cara lain untuk menghindari. Dan di tol mau keluar sembarangan kan nggak boleh. Sulit nggak? Sulit nggak? Karena apa, harus paling dekat di rest area. Kalau dia kalaupun dia nggak mau keluar dari tol dari gerbang yang terdekat, ya namanya macet, stuck, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Jalan tol bukan kayak jalan raya biasa gitu. Tapi kalau di jalan raya biasa ketika macet ada kemungkinan dia mampir. Kejadian tahun berapa tuh Brexit, wah itu fenomenal bener tuh, sampai tingkatan orang waktu itu bensin belum ada pertalite ya, masih premium, itu murah banget 6.500 dijual 25.000 karena habis dia matiin AC juga kudu mati, mana puasa kan. Sampai tingkatan orang ada yang iya sampai ada di bawah, masya Allah, rumah sakit gara-gara keluar nggak bisa, overload. Jadi antara volume kendaraan dengan jalan yang disiapkan belum memadai, nggak seimbang. Gitu. Banyak korban lah di situ. Sampai saya dapat masail berapa itu di jalan. Orang-orang yang di jalan nih yang saya kenal yang pada Indonesia tinggi mana, air tinggal ada 1 liter nih, satu apa namanya, satu aqua botol gede, kita udah menyerah dah, udah nggak puasa semua katanya. Sementara saya juga harus jaga sholat, apakah saya terus tayamum pak, terus nanti harus kodok nggak usah. Kenapa di situ nggak ada kemungkinan untuk saya sedih tuh melihatnya. Bayangin coba, teman saya dari Bekasi berangkat keluar dari rumah subuh, nyampe Cirebon itu udah stuck, udah nggak bisa jalan sampai Brebes. Padahal kan kalau hitungan jam paling juga satu jam paling lama lah Cirebon Brebes itu kalau kita lagi normal tuh, kencang-kencangnya gitu juga setengah jam nyampe. Nah itu dia stuck di situ aja sehari semalam. Ustaz ini gimana ini katanya. Akhirnya apa, nyampe sana lebaran lewat, udah pada Idul Fitri, dia baru nyampe Solo. Ini apa namanya? Baru dibuka, belum siap. Jalan raya yang itu baru satu lajur. Yang nyoba banyak, terus jalan raya di luarnya yang nanti tembus ke Pantura itu kecil, cuma satu lajur. Kan jalan Pantura yang aslinya mau kan di sebelah sononya lagi, Pejagan itu. Kita kalau ke tol Pejagan itu ke Pantura itu masih sekitar ada 9-10 kilo. Oh macet parah. Nah jadi yang dilihat adalah kesulitan pada waktu itu dengan asyadul ju wal atosh.
di menahan rasa lapar yang sudah sangat-sangat di atas batas kewajaran. Kurang lebih seperti itu. Ba'da ayyufarriqa Imran al-Madinati allati yuqimu fihi wasytarata al-fuqaha'u asy-Syafi'iyyah ayyaqan as-safar qabla al-fajri. Nah, yang diperbolehkan berbuka itu adalah perjalanan yang dimulai sebelum subuh. Jadi kalau seandainya kita berjalan dari sini taksiran ke Surabaya itu lebih dari 13 jam. Berarti melebihi waktu kita berpuasa kan? Sekitar 14 jam, ada yang 13 jam, 13 sampai 14 jam lah. Cepat-cepatnya 13. Nah, berangkatnya sebelum fajar, artinya waktu imsak tuh kita udah mulai start. Begitu. Jadi kalau dia sudah di perjalanan yang ditaksir nyampe sana itu bakal melewati waktu maghrib, jam 9 pagi dia pengen buka-buka. Iya, karena memang dari masafah jarak tempuhnya sendiri memang sudah melebihi daripada waktu dia harus berbuka di tempat tujuan. Boleh seperti itu. Apalagi 24 jam. Oh, zaman dulu saya ngerasain banget itu. Pulang lewat Pantura dalam keadaan puasa, yang mudik udah mulai banyak, jatah kita yang dari timur ke barat diperkecil Pantura. Yang tadinya 3 lajur jadi 1 lajur. Utamain yang dari Jakarta ke timur. Pantura tahu dewe kan, bentar-bentar ada pertigaan, lampu merah apa sudah. Itu pulang nyampe rumah 28 jam. Iya. Di situ saya berangkat umumnya bis tuh pada duhur. Dari pagi kita nunggu bis aja udah laparnya minta ampun kan, udah pok lah panas di lapangan bis kan. Berangkat dari sana nyampe Brebes malam itu jam 11 malam. Baru nyampe Brebes. Terus udah tuh stuck tuh macet tuh, mulai Subang sampai Cikampek, masuk apa namanya? Masuk Bekasi itu jam 9 malam. Kita buka tuh di Subang. Baru parah udah. Saya ngerasain itu zaman itu. Akhirnya apa coba? Mau buka udah asar. Nanggung lah bentar lagi, tapi masuk capeknya. Itu satu bis itu udah nggak ada yang puasa semua. Nggak ada yang puasa semua. Jadi kita rombongan santri. Satu bis tuh orang-orang umum. Kurang lebih segitu. Bayangan daripada orang yang sedang dalam keadaan puasa dan melakukan perjalanan. Qala yubahu lahu al-fitr. Adapun ba'dal fajr maka tidak boleh dia berbuka dengan sengaja tanpa ada masyaqqah. Ya bedain ya. Tadi orang berangkat dari sini ke Surabaya. Jarak tempuhnya, waktu tempuhnya melebihi waktu dia puasa. Puasa misalkan yang 12 jam, dia perjalanan 13 jam. Sahur, dia mulai berangkat sebelum azan subuh. Ya kan? Maka ketika dia di tengah perjalanan, lapar nggak lapar, haus nggak haus, boleh. Gitu. Ya. Ada lagi yang nggak boleh kalau dia berangkatnya ba'da fajr. Dia berangkat nih, walaupun waktu tempuhnya di atas 12 jam waktu dia puasa. Itu. Kecuali nanti ada masyakoh di tengah jalan. Gimana? Kan ada di map sekarang kan ada minimal ya waktu. Jadi waktu kita tempuh itu misalkan dari sini ke Surabaya butuh waktu berapa kan? Kita kan misalkan puasa nih, puasa itu kan 12 jam. Taruhlah rata-rata umum segitu kan. Kalau kita start dari sini jam 5 pagi, jam 5 itu subuh, azan subuh, berarti 12 jamnya berapa tuh? Jam 5 sore, taruhlah begitu. Lebihin sampai jam 6 lah, anggap 13 jam. Sementara perjalanan kita itu nyampe Surabaya, kita lihat di map nih, kurang lebih 14 jam. Disitulah yang menyebabkan kita boleh untuk berbuka. Syaratnya berangkatnya sebelum azan subuh. Tanpa ada masyakoh pun boleh berbuka. Karena perjalanan kita melebihi waktu kita menahan lapar selama puasa. Tapi kalau misalkan kurang dari 13 jam, 10, 9, bahkan mungkin 12. Nah itu ihtimal antara boleh atau tidak. Yang membolehkan tadi tetap tadi berangkatnya sebelum subuh. Kalau misalnya
kurang lebih begitu. Dari sini ke Tegal berapa jam, Mas? Jalan lebih sampai jam 2. Kalau berangkat subuh? Oh iya, berarti. Insya Allah ya, mungkin itu dulu untuk kajian kali ini. 2 poin yang penting, yaitu orang yang boleh berbuka di bulan Ramadan. Yang pertama, man ghalabahu al-ju' wal atash, orang yang terkalahkan oleh rasa lapar yang sangat dengan rasa haus yang sangat, yang menyebabkan kesulitan dia untuk tetap berpuasa. Yang kedua, musafir. Dua-duanya punya standar minimal maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman, dan yang penting adalah kita bisa mengaplikasikan daripada apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita. Minimal kita niat ketika kita tahu ada syariat yang memang kita sudah tahu ilmunya, maka amalkan sekemampuan kita. Target maksimal nggak tercapai, minimalnya kita sudah kerjakan yang termudah bagi kita dengan kondisi kita masing-masing. Satu dengan yang lain punya kondisi berbeda, maka tidak bisa kita memaksakan hukum bagi kita untuk orang lain. Yang penting nih, kalau kita tahu standar minimal kita sendiri, maka kita tidak pernah akan memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Betul nggak?